rasa, oke, kita lihat sekarang transmisi paling banyak di mana kalau di luar perkantoran? Di pasar ya. Pasar. Soalnya kan itu sebuah fasilitas umum di mana orang memang harus berkunjung ya, mesti beli makanan ya. Dan itu merame kan. Dan kontrol crowd-nya lebih susah kan, kontrol traffic-nya ya, daripada perkantoran ya. Yang udah dibilang 50% capacity gitu. Saya sih nggak rasa pemerintah udah enforce, oh pasar cuma boleh kapasitas 50%, kayaknya belum ada tuh. Atau nggak tahu, correct me if I'm wrong. Jadi kita kalau ngomong ambil contoh itu, dan saya juga baru ke supermarket, contoh 2 hari lalu untuk menawarkan jasa kami. Saya rasa to start with karena orang Indonesia budaya personal space-nya tidak seluas di negara barat. Kita harus mulai mungkin dari budaya social distancing itu pada saat ngantri, supaya contoh nggak terlalu deket-deket. Nah ini tuh perlu habit baru. Saya perhatiin yang kita biasanya deket-deket, nggak deket-deket. Nah itu tuh mungkin yang solusi murah mungkin orang udah bisa pakai mungkin stiker lantai ya. Stiker lantai atau seperti contohnya seperti kita kontrol traffic aja. Ada lampu merah, ada lampu hijau, itu kan buat kontrol traffic kan, kalau nggak orang semarawut. Nah sekarang kan zaman dulu kita kontrolnya mobil. Sekarang kita harus kontrol bagaimana manusia bergerak di dalam satu ruangan umum. Nah itu perlu mungkin ada rambu-rambu dan habit baru yang nggak gitu mahal, yang pemilik gedung atau facility management yang bisa miliki, itu mulai pasang stiker lantai sebagai rambu-rambu untuk remind atau mengingatkan bahwa oh ini jaraknya 1 meter, kamu 1,5 meter, jangan deket-deket lah. Soalnya orang belum biasa, saya pun belum biasa gitu. Jarak 1 meter tuh berapa sih gitu. Orang belum biasa. Di lift ya, yang biasanya bisa kayak sarden ya udah nggak boleh lagi kan itu. Ya orang stiker lantai itu saya rasa mulai pertama. Terus hand sanitizer saya rasa paling efektif tuh, kalau saya udah lihat contoh supermarket, paling efektif tuh pada saat masuk suatu ruangan sih, dari luar, dari kondisi luar. Soalnya kita udah tangkep mikroorganismenya di awal, di pintu, daripada kita sediain lebih banyak di dalam ruangan gitu, di ruang meeting atau di mana. Critical point-nya tuh di pintu masuk. Jadi sebenarnya nggak usah sediain botol terlalu banyak di dalam. Tapi kalau kita disiplinin orang, sekarang kan semua orang security guard udah disuruh ngukur kan, setidaknya udah disuruh ngukur suhu. Kita pastiin mereka juga pakai hand sanitizer mungkin di pintu. Daripada kita sediain banyak di meja 1, meja 2, meja 3, meja 4. Itu buat ngontrol flow sama pastiin. Di industri makanan ada satu term namanya hazard analysis critical control point. Critical control point. Jadi kita kalau ambil mindset ini, kita cara ngontrol traffic manusia, saya rasa baik. Jadi kita lihat titik-titik di mana. Asal mereka udah lewat titik itu dan kita ngecek dan kita pastiin mereka udah disterilisasi, itu lebih baik ya. Soalnya kalau saya lihat di supermarket atau di convenience store, lebih banyak kan hand sanitizer-nya di akhir tuh. Maksudnya di akhir di mana sih? Di kasir. Jadi orang udah pegang tuh ya. Misalnya orang dari luar kan, tangannya kotor kayak kita nggak bisa pastiin kan. Dan kadang-kadang orang udah disediain tempat cuci tangan, tapi sabunnya habis atau sabunnya udah diencerin sama pakai air. Kadang-kadang orang males gitu kan, nggak instan lah. Mungkin bisa disediain sanitizer di awal, kita pastiin mereka tangannya udah steril karena tangan yang paling kotor. Dia nyentuh-nyentuh barang kan. Jadi kita udah pastiin tangannya yang tadinya kotor tuh udah bersih, daripada kita taruh sanitizer-nya di kasir doang. Di mana kita cuma mastiin dia di akhir aja. Jadi kontrol di pintu. Itu tahap pertama sih.
menurut saya. Mungkin di kalangan menengah ke atas atau di kantoran yang level education-nya udah tinggi, udah lumayan disiplin ya. Nah, memang yang agak susah di level kalangan. Nah, kadang-kadang makanya kita juga sebagai pabrik bahan kimia tuh malahan kita concernnya bukan di pabrik, di tempat kerja kita. Tempat kerja kita mah kita udah aktif ngikutin protokol. Masalahnya kan pada waktu karyawan pulang ke rumah, beraktivitas ke pasar contohnya. Nah, di situ kebobolan. Dan kita sebagai pengusaha banyak udah nggak di dalam ruang lingkup kita. Ya, kita sampai kasih disinfektan juga ke karyawan kita untuk ya semprot di rumah kita atau di daerah sekitar rumah mereka. Karena kembali lagi kalau kita ke bulan-bulan awal COVID, kita ada video bersirkulasi, medical worker is the frontline worker kan. Pada bilang itu frontline, itu kayak konotasi perang, mereka frontline, mereka jajaran depan. Ya itu saya mesti info lagi bahwa rumah sakit itu bukan jajaran depan atau frontline. Frontline-nya dari rumah masing-masing atau waktu pada beraktivitas masing-masing. Karena justru rumah sakit atau suster itu pertahanan paling terakhir sebenarnya. Yang kita itu yang harus ditekankan. Nah, tempat kerja di mana ya? Tempat kerja sepertinya di tengah-tengah. Itu tahap tengah-tengah, karena kan orang mulai hari mereka setiap hari dari rumah. Berubah gitu. Tidak ada kepastian vaksin bakal ditemukan, tapi kita berharap. Tapi pasti vaksin ketemu tuh nggak, itu dalam mencari sebuah obat tuh tidak pernah ada kepastian gitu. Ada orang kan ada bilang, oh orang kalau kerja keras selalu pada hasil. Kalau enggak, kalau orang dalam aktivitas R&D kerja keras tuh belum tentu membawa hasil gitu.